Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8C akan membahas topik yang sangat penting bagi bangsa kita, yaitu tentang ketahanan nasional, menjaga keutuhan dan kemandirian bangsa Indonesia. Anggota kami terdiri dari 4 anggota, yaitu dengan saya sendiri, Arlan Faisal Akbar, dengan NIM 2530 2040 10051, dan di sebelah kanan saya ada saya Alrian dengan NIM 253030401031. Dan saya Alvin Faisal dengan NIM 2530401055. Dengan saya Rizky Ramadhani dengan NIM 253030401036. Melalui video ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih memahami apa itu ketahanan nasional, mengapa hal ini penting, serta bagaimana kita sebagai generasi muda bisa ikut serta memperkuatnya. Yuk kita simak videonya. Baik, ketahanan nasional merupakan fondasi utama dalam menjaga keutuhan NKRI. Di era globalisasi yang serba terbuka ini, bangsa kita menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perang, informasi, kritis ekonomi, hingga pengaruh budaya asing yang bisa mengikis jati diri bangsa. Karena itulah setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk turut memperkuat ketahanan nasional melalui partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, agar kita lebih memahami pentingnya hal ini, mari kita bahas dulu apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan ketahanan nasional. Menurut Lemhanas RI tahun 2020, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang menggambarkan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional bukan hanya soal pertahanan militer, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga eksistensi dan integritas bangsa di segala bidang. Dari definisi ini, kita bisa melihat bahwa ketahanan nasional bersifat menyeluruh. Nah, tentu saja di balik konsep yang besar ini ada dasar-dasar dan nilai yang sifat pedomannya. Mari kita lihat apa saja asas dan sifat ketahanan nasional. Asas dan sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional berdiri dari atas 2 asas utama, kesejahteraan dan keamanan. Keduanya saling berkaitan. Tidak mungkin bangsa kita bisa sejahtera tanpa rasa aman, dan kemampuan tidak akan kokoh tanpa kesejahteraan rakyat. Selain itu, sifat ketahanan nasional adalah mandiri, dinamis, dan berwawasan nusantara, mencerminkan kepribadian bangsa yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Nah, dari asas dan sifat ini tidak dapat memahami bahwa ketahanan nasional bukan sekedar teori, tetapi sebuah sistem yang menyatukan seluruh unsur kehidupan bangsa. Sistem itu dikenal dengan istilah Astagatra yang terdiri dari 2 kelompok utama, Trigatra dan Pancagatra. Gatra, ketahanan nasional. Dalam konsep Astagatra, Trigatra mengucapkan 3 aspek alamiah, yaitu letak dan kondisi geografis, kekayaan alam, serta kependudukan. Sedangkan Pancagatra meliputi 5 aspek sosial, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Keseimbangan antara Trigatra dan Pancagatra inilah membuat pembangunan nasional bisa berjalan menyeluruh dan berkelanjutan. Namun, tentu saja ketahanan nasional tidak terlepas dari berbagai pengaruh, baik dari dalam maupun luar negeri.
Mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang berperan di dalam. Faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Secara umum ada dua jenis faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional, faktor internal dan eksternal. Sementara faktor eksternal berasal dari luar negeri, seperti globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Kedua, faktor ini bisa menjadi peluang sekaligus ancaman, tergantung bagaimana mengelolanya secara bijak. Untuk itu, kita perlu bagaimana memperkuat ketahanan nasional agar bangsa ini tetap tangguh di tengah perubahan zaman. Upaya memperkuat ketahanan nasional. Ada banyak cara untuk memperkuat ketahanan nasional. Beberapa di antaranya adalah memperkuat ideologi Pancasila sebagai dasar negara, membangun ekonomi yang mandiri, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan, termasuk di bidang siber yang ini semakin penting. Selain itu, kerjasama internasional juga harus diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa berdaulat. Kalau semua aspek ini berjalan dengan baik, tentu akan memberikan hasil yang positif bagi negara kita. Dampak ketahanan nasional yang kuat. Ketahanan nasional yang kuat akan melahirkan stabilitas nasional, kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan posisi Indonesia di dunia internasional. Lebih dari itu, ketahanan nasional yang kokoh menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan masa depan bangsa yang lebih maju. Lalu, dari semua pembahasan ini dapat disimpulkan bahwasanya ketahanan nasional adalah kekuatan utama yang menentukan eksistensi dan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan meningkatkan kesadaran, persatuan, dan semangat kebangsaan, kita sebagai generasi muda bisa berperan aktif menjaga kedaulatan, ketahanan, dan kehormatan bangsa. Ingat, ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua, rakyat Indonesia. Demikianlah penjelasan dari kelompok 8C tentang ketahanan nasional, menjaga keutuhan dan kemandirian bangsa Indonesia. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan dan menumbuhkan semangat kita untuk lebih mencintai, jaga, dan membangun bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kami. Dan salam semangat untuk Indonesia yang tangguh dan berdaulat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Talibet.